cepat kirim anggur ke 310. Kau dengar aku? Kak Lili, boleh aku ganti baju? Bukankah kau bilang ingin cari uang untuk bayar SPP? Gimana? Si bintang pelajar nggak mau kehilangan muka? Kalau nggak sanggup, keluar. Halo Bu, aku akan memberimu 100.000 dalam 7 hari aku bisa kembali sekolah, jangan menikah. Benar, kalau kau nggak bisa mengumpulkan uang, ayo jujur saja menikah dengan Liu Ermazi dari desa sebelah. Aku pergi. Sudah begitu. Semua sudah terjual dan belum bisa dirilis. Kalau begitu biar ku ajari kau pelajaran. Sini. Minum segelas anggur ini untuk berani. Habiskan segelas anggur ini, tapi cepat kirim anggurnya. Kalau terlambat, kau akan didenda. Terima kasih Kak Lili. Aku akan mengganti apa yang terjadi kemarin. Ingat bahwa Liontin Giok itu padaku. Nona Shu, kau hamil, apa? Sayang, seharusnya kita tidak datang. Dasar jalang, berani-beraninya menghindar dariku. Akhirnya hari ini aku menangkapmu. Kamu benar-benar hamil besar, yang diinginkan orang adalah gadis perawan sulung. Bu, kamu tidak boleh mengambil Leontin Giok ini. Apa yang kulakukan dengan Liontin Giokmu? Kamu hamil di luar nikah. Kamu harus mati bersama anakmu. Bah. Kamu hamil karena perbuatan tidak senonoh. Kamu harus mati bersama anakmu. Aku tidak bisa melakukan ini. Jangan khawatir, sayang. Ibu akan melahirkanmu, ibu akan menunjukkan dunia padamu. Tuan He, hanya lukisan-lukisan ini sulit bagi kami untuk menemukan orang yang Anda cari. Berapapun biayanya untuk menemukannya ya. Di mana dia sebenarnya? Kenapa kamu tidak membawakan Liontin Giok itu padaku? Ups, Jangan mendorong, jangan mendorong. tutup pintunya. Tunggu. Terima kasih, Nona. Tidak apa-apa, seharusnya begitu. Hei, tunggu sebentar, jangan naik. Lift ini kelebihan muatan. Tidak lihat? Keluar, Nenek. Siapa yang kamu maksud? Kamu yang terakhir naik. Kamu duluan, Nenek. Turun untukku. Siapa? Terima kasih, Nona, tidak apa-apa.
Sudah sepatutnya membantu orang tua, Shuikyu. Gadis ini baik seandainya dia bisa menjadi menantu perempuan cucuku. Kamu harus membuatkan aku kencan buta hari ini. Nenek, kenapa kamu datang ke perusahaan dengan pakaian seperti ini lagi? Aku sedang bermain peran. Kamu bahkan tidak tahu ini? Bagus-bagus. Aku sudah tidak paham mode lagi. Nenek, kamu yang paling modis. Kamu sudah membujukku 99 kali. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kamu harus pergi hari ini. Aku pergi duluan. Jika kamu tidak datang dalam setengah jam, aku akan turun ke perusahaannya dan membentangkan spanduk yang menyebutmu durhaka. Mentimun tua dicat hijau. Nenek ini cukup pandai berpura-pura muda. Nenek, kapan cucumu datang? Segera, cucuku sangat serius dengan kencan buta ini. Kau lihat, dia sengaja menyuruhku datang duluan. Dia berdandan di rumah. Nenek, aku datang. Cantik sekali hari ini. Nenek, ini cucumu ganteng sekali. Jadi apa? Aku tidak bohong padamu kan? Bicaralah, jangan hancurkan kesan baik orang padamu. Ceritakan tentang dirimu. Namaku Lina. Aku berusia 28 tahun. Hei Xuyan, aku berusia 32 tahun ini. Nenek, kenapa kamu tidak memberinya sedikit air manis? Aku haus. Aku tidak bisa berkata-kata. Pelayan, 1 botol soda tolong. Terima kasih, Nenek. Jom. Enak. Apa yang kamu lakukan? Apakah Tuan He biasanya memakai makeup? Tidak. Makeup apa yang dia pakai? Bercanda. Nenek, mereka semua adalah saudara perempuan, jadi jangan bohongi orang lain. Saudara perempuan? Aku tidak pandai bergaul dengan perempuan. Apa yang tidak berhasil? Itu adalah... Kamu bengkok. Apa yang melengkung? Kau lihat cucuku duduk dan berdiri. Betapa lurus, tidak bengkok seperti itu. Dia adalah... Nenek, jujurlah. Meskipun perusahaannya sudah tutup, kamu takut aku tidak akan bisa menemukan siapapun. Tapi kamu tidak boleh berbohong. Oke, gila. Kenapa kamu ikut kencan buta? Tunggu, saudari. Air manis kecil belum memberiku uang. Apa yang kamu lakukan? Nenek, aku kesal. Apakah keluarga He kita benar-benar akan mati? Kayak kali ini. Kamu yakin? Aduh, Aku lihat wajahmu bakal kena tinjuku. Nenek, dompetmu. Wah, terima kasih Nona kecil. Kok kamu? Kebetulan sekali, Nenek. Coba lihat apakah ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Semua ada. Terima kasih. Nenek, jangan khawatir. Aku sudah telepon polisi. Yang hilang itu milik dia. Nona, terima kasih sudah mengantar nenek ke kantor polisi. Kamu orang yang baik hati sekali. Harusnya saling membantu. Kuat sekali kamu. Bahkan pria dewasa pun bisa menggendongnya. Ini karena sering menggendong bayi kembar. Kembar naga dan Phoenix? Kamu nikah muda? Tidak, aku lajang sekarang. Aku ibu tunggal. Ibu tunggal? Wah, bagaimana rasanya jadi ibu tunggal? Kurasa begitu. Kamu dan cucuku sangat cocok. Wah, cocok. Aku punya 2 bayi. Kondisi di rumah tidak terlalu baik. Ah, tidak apa-apa. Cucuku umur 32 dan dia tidak cuma tua dan juga kurang jago di situ. Kalau kamu masuk ke rumah kami, aku tiba-tiba punya 2 cicit lagi. Asalkan kamu tidak keberatan. Nenek yang atur ya. Hei, jangan khawatir. Meskipun dia tidak bisa melakukan itu, tapi kalian bisa akur. Jadi saudara, kan? Baiklah, aku akan kenalan dulu. Hei, oke. Cucu, kamu harus bersikap baik kali ini saat kencan buta. Xiaoshu bukan hanya orangnya baik, dia cantik.
Yang penting, mereka juga memiliki sepasang bayi naga dan phoenix. Apa itu? Nenek, apa kau mencari seseorang yang punya anak untuk menjadi istriku? Itu tidak mungkin semacam ekstasi, kan? Bukan karena kau tidak mampu, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Akhirnya aku susah payah, aku bicara dengan Xiaoshu. Jangan lewatkan satu-satunya kesempatanmu menjadi seorang ayah. Nenek, apa kau serius? Membuatku bahagia menjadi seorang ayah. Apa kau ingin keluarga He kita putus keturunan? Kau keturunan yang tidak berbakti aku. Kembalilah padaku, kembalilah padaku. Kau bocah nakal aku tidak akan membiarkanmu berpakaian seperti ini untuk menemui Xiaoshu. Kita akan segera bertemu calon ayah kita. Apakah kau punya percaya diri untuk menaklukkannya? Aku tahu sepeda listrik sangat sulit dikendarai. Jangan pura-pura menjadi kurir. Hei, kau baik-baik saja? Halo, apa kau He Xiuyan? Aku Xu Yikyu, pasangan kencan butamu. Perkenalkan saya berusia 25 tahun ini. Saya punya sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan usia 4 tahun. Dia wanita yang membujuk, Nenek. Penampilan memang menipu. Nama saya He Xiuyan. Yang jelek ada di depan, kamu juga melihatnya. Saya tukang antar. Uang yang saya dapatkan setiap bulan hanya cukup untuk diri sendiri. Tidak masalah, saya sekarang bekerja di Tianheng Group. Gaji bulanan 10.008. Itu cukup untuk menghidupi kamu dan anak-anakmu. Mama, apakah kamu ayah masa depan aku dan kakak laki-lakiku? Sinsin suka kamu. Nanti Sinsin bisa memberikan semua makanan enak untuk papa. Ya, jika kamu ikut mama kami, maka aku juga bisa memberikan semua camilanku padamu. Aneh, kenapa kamu melihat dua anak ini? Ada perasaan yang akrab. Pak He, situasinya, begitulah situasinya. Jika kita menikah, sebagai istrimu, aku akan berusaha sebaik mungkin memperlakukanmu dan nenek dengan baik. Tapi pekerjaanku tidak stabil. 3 pekerjaan serabutan sehari. Nenek memiliki penyakit kronis. Setiap bulan menghabiskan banyak uang. Wanita, kamu akan menunjukkan sifat aslimu. Kamu sangat berbakti. Kamu dan nenek sudah tinggal bersama selama bertahun-tahun. Pasti tidak mudah, kan? Sebenarnya tidak apa-apa. Asalkan kita bekerja sama, hidup perlahan akan membaik. Pak He, ayo kita menikah. Aku akan bawa anak-anak pulang untuk bersih-bersih dulu saat kamu dan nenek pindah. Linke, carikan aku seorang wanita. Sudah dapat akta nikahnya nenek, sekarang puas. Wah, beneran sudah dapat akta nikah. Wah, nenek lihat. Wah, hahaha, cocok banget. Wah, cucu sulung. Kali ini, aku juga dapat akta nikah. Dia sudah menikah. Kalian berdua harus tinggal serumah. Lihat, nenek sudah siapkan semuanya untuk kalian. Banyak sekali villa-villa. Lihat saja, lihat. Ini villa pemandangan laut. Ini dari taman hutan. Lihat, bagaimana perasaannya. Nenek paling suka ini, lihat pemandangan ini. Di sampingnya ada danau. Oh, lihat itu. Nenek, di matanya aku masih seorang kurir. Tinggal di villa akan membongkar rahasiamu. Kamu bilang kamu, kenapa kamu pakai baju ini begitu bagus? Presiden yang dominan bernilai ratusan miliar. Nenek, soal menikah, aku dengar kata nenek. Tapi soal pura-pura miskin, kamu harus dengar kata aku. Mau jadi wanita aku, maka kamu harus lulus ujianku. Tidak, aku tidak setuju. Kalau begitu aku akan cerai. Baik, nenek. Nenek tidak perlu sibuk urus kamar pernikahan buat aku. Aku akan tinggal serumah dengannya. Apa? Kamu mau hidup dari uang istri? Gaji bulanan YQ tidak cukup untuk uang jajan kamu. Lihat, dia harus membesarkan anak-anak dan kamu. Kamu akan membuat cucu iparku marah. Lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Tempat ini layak huni? Tentu bisa ditinggali. Tempat ini sewa cuma 600 sebulan, murah banget.
gaji bulananmu 18.000. Tidak perlu tinggal di tempat seperti ini. Lagi pula ada dosa yang orang dewasa bisa tanggung. Bagaimana perasaan anak itu? Ayah, apa yang ayah pilih? Di sini sudah sangat baik. Ya, jauh lebih baik dari tempat kita dulu tinggal. Sinsin dan Yan baik sekali. Sebentar, tunggu sampai kamu kumpulkan uang muka. Aku bisa beri anak-anak rumah baru. Perempuan mata duitan uangnya enggan dikeluarkan buat anak. Ayah, ibu kemarilah. Ayah, awas kotoran. Kamu tidak apa-apa. Ya, halo. Aku akan ambil sekarang juga. Temanku memberiku sesuatu. Kamu tidak akrab dengan tempat ini? Aku suruh Sinsin dan Nian temani kamu. Iya. Apa yang kamu lakukan? Nak, kamu tidak apa-apa. Ini rumahku. Kamu memasuki rumah tanpa izin. Shu Yikyu, kamu sudah berani ya? Selama ini kamu tidak mengirim uang sepeser pun, sekarang kamu berani menyerang kakakmu. 5 tahun lalu kamu mengusirku dari rumah. Kita sudah tidak ada hubungan. Aku tetap ibumu uang hutang kakakmu di luar. Cepat berikan uangnya. Bu, apa kamu tahu aku punya 2 anak yang harus dihidupi? Kamu pasti punya gelar karena lebih memilih anak laki-laki kan? Dasar jalang berani-beraninya mengajari aku, hari ini harus aku tunjukkan siapa aku. Berhenti. Bibi baik-baik saja. Nenek jahat. Tidak boleh ganggu Bibi. Dari mana datangnya brengsek ini berani macam-macam sama ibuku? Nak, kamu kejam menyedihkan, cari laki-laki sembarangan berani bully ibu dan kakakmu sendiri. Lihat semua orang. Ahaha, aku satu-satunya penerus keluarga Shu. Ibuku susah payah membesarkanku dengan kotoran berani-beraninya pukul keras. Diam, jangan cari masalah di sini. Kamu tidak ingin kami membuat masalah, berikan kami uang, kami pergi sekarang. Kamu, jangan pukul aku, pukul ibuku. Kamu jangan pukul aku, pukul ibuku saja. Dasar tidak berguna. Shu Yikyu, jika hari ini kamu tidak memberi uang, kami tidak akan pergi dari sini. Bukannya, aku tidak. Berapa yang kamu mau? 100.000, 100.000. Bu, kamu terlalu menganggapku hebat. Yikyu, ayo pergi, abaikan saja mereka. Tapi aku punya teman yang pergi ke luar negeri, kebetulan ada rumah kosong di pedesaan. Kita bisa tinggal di sana. Oke, Sinsin, Nian, ayo pergi. Dasar jalang, kamu tunggu saja. Ini properti terburuk atas namaku. Seluruh luasnya lebih kecil dari ruang belajarku. Shu Yikyu pasti akan marah besar setelah membacanya. Wah, ini benar-benar bagus. Sial, sepertinya aku belum cukup pura-pura miskin. Jendela yang besar dan terang. Wah, sofanya sangat empuk dan nyaman. Ini lebih besar dari rumah kita. Pak He, rumah ini sangat bagus, pasti mahal. Saya punya teman yang sedang dinas ke luar negeri, jarang pulang, kosong juga kosong. Minta saya untuk tinggal di sini. Wajah Pak He sangat tampan. Pantasan temanmu baik sekali padamu. Pak He, Anda mulai mengantar pesanan untuk pura-pura miskin. Aku ingin kau mengurusnya, banyak omong kosong. Bukan aku yang berpikir begitu. Kalau kita pura-pura, harus lebih mirip lagi. Bagaimana dengan hal yang kusuruh kamu selidiki? Aku mencari tahu, Nona Shu ini sungguh terlalu menderita. Ayah meninggal lebih awal, ibu yang lebih mementingkan anak laki-laki, saudara laki-laki yang suka judi, dan rumah tangga yang berantakan. Tapi ada satu hal yang sangat aneh. Apa? Informasi tentang ayah dari kedua anak Nona Shu. Aku tidak menemukannya, itu terjadi 5 tahun lalu. Ada kemajuan? Pak He, jangan khawatir tentang pekerjaan saya. Tentang ini, saya sudah menemukan beberapa informasi. Saya yakin akan segera menemukan seseorang. Yikyu, Direktur Liu menyuruhmu pergi ke kantornya.
Oke. Kenapa kamu di sini? Dasar serigala tak tahu diri. Kalau tahu, aku akan menenggelamkanmu di septic tank. Aku hanya ingin kamu mensubsidi biaya hidup adikmu. Kamu memperlakukan aku seperti ini. Jangan membuat masalah di sini, cepat pergi. Kenapa kami harus pergi? Moral pribadimu rusak. Setiap saat memukul dan memaki ibu kandung. Sekarang tahu malu. Apa yang kamu pikirkan saat memukulku? Aku, sekarang. Aku akan memberitahu pemimpinmu. Lihat betapa buruknya akhlakmu. Keluarga kita tidak berbicara dua bahasa, pasti ada kesalahpahaman di antara kalian. Ayo bicara baik-baik. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kenapa kamu tidak memberi saya $100.000 hari ini? Saya hanya akan tinggal di sini. Kamu ingin menjual saya seharga $100.000 untuk menyekolahkannya di SMA swasta. Sekarang kamu punya alasan baru untuk datang meminta uang padaku. Maka kamu adalah apa yang harus dilakukan kakak ini. Kamu harus menjadi sapi dan kuda untuk adik laki-lakimu seumur hidupmu. Aku akan memberitahumu sesuatu. Mustahil. Bahkan jika aku dipecat oleh perusahaan hari ini, aku sama sekali tidak bisa memberimu 1 sen pun. Dasar perempuan jalan kecil, hei. Hei. Aduh, tenang-tenang. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu bicarakan, kan? Kenapa kamu melakukannya? Tidak ada yang perlu dikatakan. Berikan uangnya dan aku akan segera pergi. Ya, kami akan 100 Ibu Xiaoshu. Kamu bilang saya, sebagai atasan langsung perusahaan memperlakukan karyawan, juga sangat peduli. Tapi kamu bilang aku melihatmu seperti ini hari ini. Ini juga sulit bagiku. Lihat wajah kecil kita yang cantik, Xiaoshu. Aduh, semuanya bengkak, lihat, aduh. Oh, Pak Liu. Sebenarnya ini bukan soal uang. Aku hanya ingin dia segera putus dengan pecundang miskin itu. Untuk menemukan bakat muda sepertimu. Hanya $100.000. Bukan begitu? Aku akan membayar uang ini. Ini, ambil. Tidak, aku tidak setuju. Bagus sekali, YQ. Sangat beruntung. Bertemu pemimpin baik yang begitu perhatian pada bawahannya. Aku akan menyerahkan YQ padamu. Aku tidak khawatir. Bu, kamu tidak boleh mengambilnya. Kembalikan kartu itu padanya. Kembalikan. Kau bilang aku bukan orang luar. Kenapa kamu begitu sopan? Jangan sentuh aku, Bu. Kembalikan kartu Pak Liu padanya. Yoho, kamu jalan kecil, berani ya? Berani-beraninya kau merampokku. Supervisor Liu bisa melihatmu. Itu berkahmu. Jangan tidak tahu malu. Supervisor Liu, dia akan menyerahkannya padamu. Kita berdua. Nah, begitu. Bu, tolong kembalikan kartu bank, Xiaoshu. Pak Liu, jangan halangi aku. Aku akan memberimu kartu bank dan mengambilnya kembali. Tunggu sebentar. Lalu kenapa repot-repot? Xiaoshu, kau bilang aku suka padamu lebih dari sehari 2 hari. Jadi kau bisa menemaniku hari ini. $100.000 kita. Hapus saja. Hahaha, tidak mau. Liu Daqiang, ini di kantor. Kamu mau apa? Kantor ini baik-baik saja. Hei. Berani menelepon? Aku bayar $100.000 untukmu. Jangan tidak tahu malu. Wang Jaudi yang ambil uangmu, kamu pergi ke dia. Untuk apa aku mau perempuan tua itu? Aku mau kamu, brengsek. Aku sudah tahan lama. Bajingan, lepaskan aku. Kamu putih banget, kulitmu cantik sekali. Seksi sekali. Bajingan, lepaskan aku. Berhenti. Siapa kau? Berani merusak niat baikku. Turunkan aku cepat, aku suaminya. Berhenti bertengkar. Kalau kau panggil lagi, akan terjadi sesuatu. Kau baik-baik saja? Apa yang dilakukan brengsek ini padamu? Iya. Kau tidak usah. Aku bisa jalan sendiri. Tidak perlu sendiri, ada aku. Shu Yikyu. Percaya atau tidak, aku akan memecatmu sekarang. Kau minta izin padaku mau pecat dia. Minta izinmu?
Kau siapa sih? Buka matamu dan lihat, aku adalah... Tetap awas ya, saya adalah Presiden Tianheng Group saat ini. Kenapa kamu main gede-gedean? Bahkan jika kamu ingin melindungiku, kamu bahkan tidak bisa menyebut dirimu presiden. Tidak apa-apa, aku di sini. Jangan takut. Hehehe, Pak He, ini semua salah paham. Karena ini salah paham. Kalau begitu kami pergi dulu. Tukang got profesional. Sial, kamu berani main-main denganku. Oke, kamu Shu Yikyu, cari tukang got untuk menipuku. Kamu mati hari ini. Satpam, satpam! Mau apa kamu? Inikah rasanya dilindungi? Kamu yang pertama menindasiku. Apa kamu tidak takut aku akan menuntutmu? Tuntut aku, kamu punya bukti? Shu Yikyu, dengar brengsek. Kamu mendapat masalah besar hari ini. Lihatlah seluruh River City, tidak ada yang berani bertindak sebagai presiden. Tapi aku juga orang yang murah hati. Asalkan kamu berlutut bersama suamimu yang tidak berguna, sujud padaku dan akui kesalahanmu, aku mungkin akan mempertimbangkannya, membiarkanmu hidup. Tidak mungkin, Xiuyan. Ayo pergi. Kamu berani keluar dari pintu ini? Aku adalah direktur Project Tianheng. Sepupuku adalah direktur personalia. Dia bisa mengeluarkanmu dari grup dengan satu kata. Seluruh industri memblokirmu. Jika Tianheng Group semuanya sampah sepertimu, maka jangan harap pekerjaan ini. Tunggulah surat pengacaraku. Pemecatan Direktur Project Liu Daqiang dan Kepala HR. Halo, apa? Aku dipecat. Apakah aku terlalu impulsif? Sudah selesai. Pekerjaannya pasti hilang kali ini. Seluruh keluarga kita akan makan angin. Grup Tianheng bisa berkembang sampai sekarang. Bukan masalah benar atau salah. Dan itu bukan salahmu. Kenapa aku harus memecatmu? Kamu tidak mengerti. Liu Daqiang sudah terbiasa sombong. Dan dia baru saja membuat rambut palsunya terbang. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Rambut untuk pria parubaya yang berminyak. Lebih penting dari hidup. Terlebih lagi, dia punya manajer HR sebagai pendukungnya. 100% pekerjaan hilang. Hei, kamu pikir aku tidak punya pekerjaan? Bagaimana bisa? Kamu tidak pernah membencinya. Aku seorang kurir. Kamu tampan saat memukul seseorang tadi. Begitukah? Suka. He Xiuyan, apakah ada yang pernah memberitahumu? Kamu tertawa. Itu sangat indah. Berani menyerang cucu mantu saya, maka jangan salahkan gunting saya yang kejam. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang harus aku singgung. Membuat kita berdua kesal. Oh, sial. Maka saya akan dengan ramah memberitahu Anda siapa yang telah saya singgung. Anak makan aku. Jangan ke sini, hahaha. Ini pertama kalinya saya memotong rumput seseorang. Anak makan aku sepasang gunting. Rambutku tidak bersalah. Kenapa kau potong rambutku? Telur rebus kecil, inilah yang terjadi saat kau menyinggung cucu mantu saya. Haha. Bu, kamu baru saja dipecat. Jangan khawatir. Nian-Nian akan membesarkanmu agar kelak bisa menyaingi ayah. Nian-Nian baik sekali. Bu, jangan khawatir. Xin-Xin juga akan membesarkanmu untuk bersaing dengan ayah. Yikyu, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras di masa depan. Oke. Hei Sok, ada apa denganmu? Apakah dia mengganggumu? Ah, tidak nenek. Sebenarnya dia tidak. Ini aku. Halo. Ibu Shu, perusahaan percaya bahwa kinerjamu akhir-akhir ini sangat baik. Memutuskan untuk mempromosikanmu menjadi kepala departemen desain tahun ini. Gaji bulanan 25.000. Bukankah kita punya supervisor di departemen desain?
Setelah penyelidikan perusahaan, Direktur Liu dari Departemen Desain dan Direktur Liu dari Departemen Personalia, penyalahgunaan kekuasaan, dia telah dipecat. Hebat, Xuyan. Aku tidak hanya tidak dipecat, aku juga mendapat promosi. Ibu hebat, Mas selalu bersinar. Menantu perempuanku yang paling hebat. Sekarang kita tidak perlu lagi hidup susah. Tentu saja. Aku dapat promosi hari ini. Aku traktir kalian pesta. Sinsin, Nian, kalian mau makan di restoran mana? Senang akhirnya punya kesempatan untuk membalas menantu perempuanku. Aku sudah memesan restorannya. Cucu, carikan mobil khusus untuk mengantar kita ke sana. Nenek, bisakah kau mengemudi lebih cepat? Leherku sudah tidak tahan lagi. Nenek, Xuyan tinggi. Kepalanya sudah menyentuh atap mobil. Bagaimana kalau aku bawa anak-anak dan duduk di belakang? Sudahlah, dia pantas. Jangan duduk di mobil mewah. Kamu harus pura-pura miskin. Lihat kapan kamu bisa melakukannya. Wah, tempat ini sangat besar dan mewah. Nenek, aku ingat restoran ini. Kamu harus membuat janji setahun sebelumnya. Bagaimana kamu mendapatkan pesanannya? Aku punya kartu tahunan di sini. Nenek, itu kartu tahunan restoran yang dikeluarkan supermarket tahun lalu, kan? Oh ya. Wah, keberuntungan besar. Sinsin ingin menempel. Oh, lengket. Nah, begitu. Nenek, apakah itu terlalu banyak? Guru bilang harus menghemat makanan, tidak boleh dibuang. Gratis. Aku tidak bisa memakannya. Kita juga bisa bungkus. Kamu juga bisa memberikannya kepada cucu laki-lakiku yang hemat makan sebagai makan malam. Kamu benar-benar nenekku. Makan, ayo ambil sendiri, ambil yang itu. Nenek, makanlah. Xiaoshu, ini khusus diberikan untukmu oleh Xuyan. Makanlah nenek. Ini bernilai gizi tinggi. Nenek, makanlah. Xiaoshu Shen adalah menantu perempuan cucu saya dari keluarga He. Aku bahkan tidak punya perhiasan yang layak, bagaimana mungkin? Ini adalah kerang mutiara. Jika beruntung, kamu bisa mendapatkan mutiara besar. Nenek, apakah ini juga termasuk dalam paket? Tentu saja. Oke, kita bisa membuat anting mutiara untuk Mami dan gelang mutiara. Kamu tahu Sinsin dan Nian membuat anting dan kalung mutiara untuk Ibu Xuyan. Bagaimana denganmu? Baiklah, aku buka sendiri. Oke, lihatlah. Lihat apa yang terjadi. Ini mutiara besar. Biarkan Mami lihat. Bagaimana bisa persis sama dengan mutiara top Nanyang Aobai? Mutiara ini kok bisa sama persis dengan mutiara top Nanyang Aobai? Lihat itu. Ini pasti mutiara palsu dari plastik. Buka kerang itu tipuan anak-anak. Kok bohong? Ini yang sengaja kusuruh seseorang taruh di dalamnya. Nenek, mutiara putih top Nanyang Australia ini 10 juta masing-masing, Nenek. Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya bahwa nenek punya penyakit kronis, Alzheimer? Dia sekarang aku selalu mengira aku seorang miliarder. Ah, begitu. Xuyan, kamu sudah bekerja keras merawat nenek selama ini. Jangan khawatir, aku akan bantu kamu merawat nenek ke depannya. Ya, aku punya Alzheimer. Aku lupa kerang mana yang kumasukkan mutiaranya. Xuyan, bukakan saja untukku. Nenek mau apa? Tidak apa, aku akan bantu kamu dengan Sinsin dan Nian.
Serius, badutnya ternyata diriku sendiri. Semuanya berhenti. Selamat kepada IQ atas promosi menjadi Kepala Departemen Desain. Terima kasih dan mohon bantuannya ke depannya. Kudengar anggota baru level menengah di perusahaan kita adalah istri presiden. Mungkin Xiaoshu? Belum tentu. Ada direktur desain baru yang bergabung hari ini. Direktur Chen, Anda di sini. Chenruo, bukannya dia tidak menyelesaikan SKS? Menunda kelulusan 2 bulan? Bagaimana kamu bergabung dengan Tianheng? Halo, saya direktur desain baru kalian, Chenruo, istri presiden. Apa yang kamu butuhkan ke depannya? Kamu bisa datang ke saya untuk minta bantuan. Tentu sih, beberapa orang terbiasa bersikap dingin. Kamu tidak butuh bantuan saya, kan? Kenapa dia terasa begitu bermusuhan dengan IQ? Bagaimana bisa Chenruo jadi istri presiden? Wanita digunakan untuk kesakitan. Jika kamu tidak membelikan perhiasan untuk Xiaoshu, apa aku bisa membiarkanmu membuka sekotak kerang? Nek, aku akan menggantikannya dengan cara lain. Jangan main-main. He Shuyan, aku tahu kamu tidak pernah berhenti mencari wanita itu. Tapi kamu sudah punya Xiaoshu. Bagaimana bisa kamu masih merindukan wanita lain? Nek, kamu terlalu banyak berpikir. Di hatiku hanya ada Yiqiu dan aku juga suka Yiqiu. Kamu suka Yiqiu, tapi kamu mencari wanita lain, bukankah itu mendayung 2 perahu? Tentu tidak, aku hanya ingin menemukannya. Aku harus memberinya penjelasan tentang apa yang terjadi dulu, membawa masalah ini ke akhir yang sempurna. Lagi pula, aku sudah memberikan Liontin Giok itu kepada orang lain, harus mengambilnya kembali. Baiklah, aku tidak mau mendengarnya. Jika kamu tidak mau diusir dari rumah, perlakukan Xiaoshu dengan baik untukku. Ini pengalaman cinta yang ditulis kakekmu saat mendekatiku. Salin 100 kali untukku, pikirkan dirimu sendiri. Satu, suami harus memahami kesukaan istri. Linke, periksa kesukaan istrimu. Selamat pagi. Ini dari asisten presiden direktur, katanya presiden merayakan promosimu, Yiqiu. Apa kamu kenal presiden? Kenapa lagi dia memberimu kopi? Aku belum pernah bertemu CEO. Bagaimana dia tahu aku suka? Direktur Chen, Presiden menyuruh seseorang bawakan kopi setiap hari. Presiden terlalu memanjakanmu. Shu Yiqiu, apa kamu tidak menyangka? Aku benar-benar menjadi atasan langsungmu. Apakah lulusan berprestasi berguna? Masuk Tianheng tidak harus mulai dari bawah. Lihat aku, direktur desain. Pesan kopi, kue, dan buah secara teratur setiap hari ada yang mengantar. Apa kamu iri, ibu tunggal yang hebat? Buang saya untukku? Pak He, Pergi dan siapkan buket bunga untuk Yiqiu. Presiden benar-benar mendapatkannya. Ya, Pak He. Gila. Bantu saya siapkan sebuket bunga termahal di toko Anda. Tinggalkan pesan. Tinggalkan saja pesan Shu Yiqiu. Apakah Anda di sana? Pesanan antar Anda sudah tiba. Bukan kopi lagi kan? Saya sudah memberikan 12 cangkir bulan ini. Yiqiu, keberuntungan cintamu terlalu beruntung. Ini bukan keberuntungan cinta, hanya secangkir kopi. Mungkin beli 1 gratis 1. Halo, ini slip pengiriman. Lychee Rose. Hei, Direktur Chenruo sepertinya menerima 1 buket kemarin. Siapa yang mengirimnya?
Sepertinya hanya ada asisten presiden di perusahaan kita yang bernama Lin. Apakah dia menjalankan tugas untuk CEO? YQ, CEO tidak akan menyukaimu, kan? Tapi bukankah CEO menikah dengan Direktur Chen Ruo? Ya, Apakah dia ingin kamu menjadi selingkuhan? Tidak, saya harus bertanya tentang ini hari ini. Hei Ibu Bukan, Nona Shu. Apa yang Anda lakukan dengan Presiden? Saya ada urusan dengan presiden. Tidak baik, Nyonya pasti sudah menemukan sesuatu. Tidak, saya harus masuk hari ini. Halo? Mewakili perusahaan dalam kompetisi desain hadiah $100.000. Oke? Untungnya orang itu sudah disuruh pergi. Apakah Ibu tidak suka mawar leci, Pak He? Ibu tadi kenapa dia datang ke sini? Apa yang kau lakukan padanya? Aku baru saja membawakanmu 12 cangkir kopi dan buket bunga ini. Bagaimana seorang kurir bisa membeli 169 mawar? Identitasnya sepertinya sudah terbongkar sejak lama. Aku tidak berpikir terlalu banyak, Ibu. Mungkinkah aku menceraikanmu karena ini? Jika dia menceraikanku karena ini, aku akan mengirimmu ke Afrika untuk menambang segera. Pak He, kenapa tidak kau akui langsung pada istrimu? Pak He menyukai istrinya di dalam hati, Ibu pasti juga menyukai Pak He di dalam hati. Ayo kita mengaku, mungkin semua orang bahagia. Omong-omong, aku ingin anak ketiga. Bagaimana jika dia pikir aku berbohong padanya? Pak He, wanita itu biasa dibujuk. Ayah, apa yang kau lihat? Kau tahu kata itu? Aku tahu kata-kata ini, pria lembut. Oh, begitu. Ayah, apakah kau ingin mengejar ibu? Dasar Shinsin bodoh. Kecilkan suaramu. Apa ayah tidak punya malu? Muka apa? Tidak ada. Ayo, aku antar kamu tidur. Kau sudah berjam-jam menatap komputer. Kenapa tidak istirahat? Tidak, kau harus kerja keras. Biarkan orang lain melihat nilaku. Biar dia tidak memata-matain aku. Siapa yang mau mengaturmu? Ini presiden perusahaan kita. Dia suruh asistennya bawain aku kopi tiap hari. Lupakan kopinya. Dia juga kirim aku bunga hari ini. Jadi apa kau sudah bertemu CEO perusahaanmu? Belum, tapi itu tidak menghentikanku untuk melihat kebusukannya. Dia benar-benar menyelipkan kartu rayuan di bunga itu. Dia begitu terang-terangan merayu. Dia benar-benar brengsek. Mungkin ini prank? Prank. Aku paling benci orang tidak tulus. Bagaimana dengan kebohongan kecil? Itu juga tidak bisa. Aku paling benci pembohong. Sama sekali tidak tulus. Kau pasti lelah hari ini. Cepat istirahat. Aku harus menggambar besok. Kenapa aku merasa kau bertingkah aneh hari ini? Apa aneh? Anehnya lembut. Kok bisa begitu? Kenapa masih di luar kendali? Apa aku jatuh cinta pada Shuyan? Baiklah, aku mau mandi. Apa dia tadi memberi kode padaku? YQ ada apa? Apa? YQ ada apa? Dia sepertinya punya tanda lahir di punggungnya. Apa yang kamu lakukan di sini? YQ, biar aku lihat. Tidak, aku belum siap. Coba lihat, coba lihat. Tidak, katanya tidak. Kenapa orang baik ini mimisan? Ini semua salahku. Aku tidak sengaja jatuh di kamar mandi. Bukankah ada ubin anti-selip di kamar mandi? Nenek, ini tetap salahku. Jangan tanya. Jangan tanya hal yang seharusnya tidak ditanyakan. Kalau aku tahu, aku akan biarkan dia menjaganya dengan baik. Aku menyukainya di dalam hati. Dan kami menikah. Ah, sepertinya aku nenek yang terlalu banyak urusan. Ah, kalian istirahatlah, istirahat. Sepertinya Shuyan punya perasaan pada wanita. Aku harus membuatkannya sup tonik yang sempurna. Beri dia tenaga.
Pak He, ini sup yang dimasak sendiri oleh nenek, meningkatkan imunitas. Benarkah? Nenek jarang memasak. Kalau begitu aku harus minum lebih banyak. Kali ini mewakili perusahaan dalam kompetisi. Aku harus memenangkan juara. Ayo YQ. Kenapa panas sekali? Pak He, kamu kelihatan sedikit tidak enak badan. Kenapa tidak pulang dan istirahat dulu? Ada air lagi? Sup nenek, satu lagi. Pak He. Ada apa? Shuyan, kenapa kamu di sini? Shuyan, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu merah sekali? Kamu wangi. Aku suka kamu. Shuyan, kamu... Kok bisa? Kenapa kunci pintu rusak? Aku nggak bawa HP. Shuyan, apa kabar? Kenapa panas banget? Jauhi aku. Shuyan, kamu berdarah. Kamu keren banget. Kamu terlalu panas. Kamu nggak tahu, santai aja. Pukulannya keras banget. Tadi sakit nggak? Ini baru permulaan. Bukan aku, maksudku kamu mukul dirimu sendiri begitu keras. Kamu peduli padaku. Atau apa? Oke, sudah dibalut. Ingat jangan kena air. Obatnya sangat kuat. Nona Shu harus istirahat 2 hari. Aku akan pergi sebentar. Tuan He digantung seperti mulut. Apa kamu kenal manajer Lee? Ah, aku tahu. Dia sepupuku yang jauh. Kebetulan aku sekretaris di sini. Baru saja menyerahkan formulir untukku 2 hari lalu. Baru saja lulus wawancara. Aku belum sempat memberitahumu. Bagus, kita bisa berangkat kerja bersama. Sepupu, sudah larut. Aku akan antar sepupuku untuk urus administrasi dulu. Nenek, bagaimana bisa kau panggil Linke? Bohongiku minum barang itu. Itu cuma tonik. Tonik mana yang punya efek begitu? Kau tahu aku hampir. Hampir apa? Hampir tidak. Nenek, kalau kau lakukan ini lagi, aku akan suruh mereka antarmu kembali ke rumah lama. Kurang ajar. Jangan berani. Aku bilang, kamu. Aduh, hidupku sengsara. Nenek, ada apa denganmu? Tua tidak berguna. Aku buatkan dia sup dan dia malah sakit. Aku tidak diizinkan mengupas kenari. Dia juga bilang suruh aku pulang ke rumah lama sendirian. Berapa umur nenek? Berani-beraninya kau biarkan dia tinggal sendiri? Aku tidak, yang jelas nenek. Katakan apa salahku? Nenek sudah tua masih buatkan sup untukmu. Bagaimanapun, sebagai anak muda, kau harus hormati dia. Oh, lihat bagaimana bisa aku punya keturunan durhaka sepertimu. Aku begitu berdosa. Nenek menangis seperti ini, minta maaf sekarang. Nah, itu dia. Xiaoshu, nenek bilang padamu nenek ikut komunitas lansia mengadakan lelang amal, semua barang ada di dalamnya. Semua bagus, kalau kamu suka sesuatu nenek belikan untukmu. Nenek, bukankah kita pergi bersama Shuyan? Shuyan anak itu, dia tidak suka acara ramai seperti ini, kita bermain sendiri hari ini. Nenek, ibu kami juga mau membantu kakak-kakak di gunung. Ini boneka beruang favorit aku dan Sinsin. Ayo kita lelang. Ya ampun, Sin, Nian sudah tahu membantu orang lain sejak kecil, nenek pasti dukung kalian. Ya, terima kasih, Nenek. Ai. Shu Yikyu, apa kamu tidak mampu hidup? Chenruo, kembalikan boneka beruang itu.
Apa kamu kira lelang ini tempat sampah daur ulang? Liontin rusak juga bisa dipakai untuk menipu uang. Bagaimana kalau aku minta Pak Yang menyumbang uang untukmu, Ibu Tunggal? Orang ini adalah Presiden Tianheng. Lelang hari ini untuk amal. Tidak ada perbedaan antara lelang amal kelas atas dan bawah. Kita bisa melelang apapun yang kita mau. Ayo mulai. Kamu pura-pura jadi orang mulia? Bawa keluargamu ke tempat seperti ini. Bukankah itu cuma untuk mencari pria kaya buat jadi sapi perah? Kamu tidak boleh memfitnah menantu perempuanku. Mami, apa itu laki-laki yang jadi sapi perah? Sungguh sial besar yang bisa nerima kalian berdua yang jadi beban. Jadi, apa itu sial besar? Yang jadi sial besar adalah Chenro. Di depan anak kecil, jaga ucapanmu. Hari ini si tante ini keluar tanpa minum obat. Kalian berdua jangan menirunya. Dari mana datangnya makhluk yang tidak mau mati ini? Satu kaki sudah masuk peti mati memalukan. Aku tidak seperti kalian orang miskin. Tuan Yang, aku baru saja melihat banyak lot favorit di tempat itu. Kamu harus membelinya untuk orang lain. Oke. Aku akan beli apapun yang sayangku suka. Silakan ke sini untuk mendaftar informasi lelang. Siapa yang mau melelang barang sampah pinggir jalan? Biarkan kamu berada di lelang ini, bahkan tidak bisa membuat satu barang lelang pun. Bahkan sampah di mulutmu, itu juga akan jadi harta yang tidak bisa kamu raih. Nenek tua masih ngomong besar di sini. Kamu pikir kamu siapa, tuan tua grup Tianheng? Konyol, konyol. Nanti kamu lihat saja. Kamu benar-benar bisa ngomong besar. Kamu sudah tua banget. Kamu benar-benar tidak tahu mana yang baik atau buruk. Aku bilang. Aku hanya ingin kamu melihat usiaku hari ini. Lot pertama kalung. Aku ambil kalung ini. Kenapa Nyonya He di sini? Suaminya jarang terlihat di tahun-tahun belakangan ini. Nyonya He memegang papan tawar. Siapa yang berani merebutnya? Aku ambil. Iya. Dia benar-benar perempuan tua kaya. Nenek, semangat kalahkan perempuan jahat itu. Barang terakhir adalah dari lot 21 milik Nona Liontin beruang harga awal adalah 100 yuan. Ini yang terakhir begitu cepat. Suami, kamu adalah presiden grup Tianheng. Apa kamu hanya akan lihat perempuan tua yang setengah terkubur pamer kuasa? Ini lot terakhir yang tersisa. Kamu harus membelikannya untukku. Itu Liontin yang rusak. Kalau kamu mau, nanti aku belikan mobil. Enggak, aku mau itu $100, $1 juta. Bukankah dia laki-laki kaya? Aku lihat apa dia akan bayar sebanyak itu. 2 juta. 5 juta. Berapa harga Liontin rusak? Kamu gila. Tidak, aku harus beli. Siapapun bisa meremehkanku, tapi dia tidak bisa. 8 juta. Selamat kepada wanita ini karena berhasil mendapatkan lot 21. 8 juta beli Liontin, kaya dan semaunya. Kamu menang. Aku harus ke toilet dulu. Hei sayang. Halo, bagaimana cara bayar 8 juta Anda? Tanya dia, suamiku akan bayar. Permisi, Tuan Yang itu sudah kabur lewat pintu belakang, dan kamu yang mengangkat papan untuk menawar. Jika kamu tidak bisa bayar, maka kami hanya bisa menganggapnya sebagai mengganggu lelang. Bawa pergi. Sayangnya Liontin beruang adalah lot 21, gagal. Kak, apa itu lelang gagal? Hanya saja tidak ada yang mau membeli beruang kita lagi. 10 juta. Hebat. Aku bisa bangun sekolah untuk kakak adikku. Benar, siapa yang membuat kita merasa tulus dan nostalgia penuh cinta? Halo Nona He, ini lot yang Anda lelang sebelumnya. Silakan periksa. Nenek, kamu mengambil semua lukisan ini, berapa biaya ini? Aku dapat barang murah, tidak ada yang saingan, tidak mahal, hanya beberapa ribu dolar. Nenek, kamu hebat. Lot ratusan juta dibilang hanya ribuan dolar. Aku tidak mengerti dunia orang kaya. Tuan He, Chenruo mengandalkan kekuatan wakil presiden yang dilelang, menggertak Nyonya. Jika ibu tua tidak hadir, aku tidak tahu bagaimana akhirnya. Pecat mereka, jangan pernah biarkan dia masuk perusahaan. Kamu dan istrimu memiliki hubungan yang baik. Apakah wanita itu masih mencarinya 5 tahun lalu? Ya, Tuan He. Bagaimana dengan beruang? Halo, nenek lupa kuncinya. Kami tidak bisa masuk rumah. Oke Bu, aku segera kembali.
Kenapa kuncinya hilang? Apakah kamu baru saja jatuh di jalan? Liontin beruang. Ini kan dilelang sama Xinxin dan Nian. Kenapa kamu di sini? Presiden menyuruhku membelinya. Gagal, aku salah paham. Kenapa presiden menyuruhmu membeli liontin beruang? Karena presiden biasanya suka mengoleksi boneka beruang. Jadi dia suruh aku beli dengan harga mahal. Benarkah? Hei presiden, kenapa ada di sini? Chenro Shugikyu. Dasar perempuan jalang! Aku dipecat dari perusahaan. Suamiku ingin menceraikanku. Apa kau puas sekarang, Presiden Tianheng? Cerai Chenro, apa benar karena aku? Bajingan. Menjijikan, Xiaoshu, apa kamu hamil? Punya apa? Papa, mama kami juga punya sertifikat. Luar biasa, Mama memutuskan untuk memberimu es krim hari ini. Baik. Ayo, aku akan mengajakmu menggali es krim. Oke. Xiaoshu, apa yang kamu pikirkan? Kamu tadi bilang menjijikan. Apa kamu, nenek? Aku sudah memutuskan. Ada banyak rintangan dalam hidup. Untuk melindungi keluargaku, aku memutuskan untuk melawan. Jangan kira kau bisa seenaknya dengan uang. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Aku mengerti. Pak He, aku tahu bahwa wanita dari 5 tahun lalu kami punya sesuatu. Dia mahasiswa baru angkatan 20 di Universitas Jiang. Universitas Jiang, aku ingat Shu Yikyu juga lulusan Universitas Jiang. Kakak sepupu, kenapa kamu di sini? Aku hanya lewat, kebetulan. Mungkinkah dia? Yikyu, apakah kamu punya tanda lahir? Ya, Mama punya tanda lahir di tubuhnya. Xinxin juga pernah melihat tanda lahir di tubuh Mama cantik. Itu tanda lahir bunga merah kecil. Sepupu itu masih di sana. Ada masalah? Nggak tahu, tanya nanti. Aku ada urusan lain, pergi sekarang. Di mana tanda lahirmu? Ini dia. Bukan di belakang. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kakak, bagaimana aku bisa ingat kalau ibuku juga punya tanda lahir di punggung? SST itu privasi Mama. Jangan bicara sembarangan. Nanti dia pukul kita. Lagi apa berdiri di pintu? Lengan Yikyu sakit. Aku pijat untuknya. Nenek dulu punya saingan cinta. Aku punya tanda lahir seperti milikmu di lenganku, agar tidak membuatnya cemburu. Sebentar, jangan bilang. Ah, benar. Xuyan itu sedang memijat bisepku. Jarang lihat kamu seproaktif ini. Kamu sudah membuat kemajuan akhir-akhir ini. Xinxin melihat semuanya. Ayah punya les rahasia secara pribadi. Ayah membaca dengan lilin setiap hari. Aku tidak menyangka kamu begadang nonton ini. Beli apapun yang kamu mau dan lihat-lihat. Efisiensi belajarmu? Belum sekuat Nian-Nian. Nian-Nian tahu idiom. Nian-Nian hebat. Nenek, aku juga bisa, Papa. Memahat dinding untuk mencuri cahaya. Aku selalu merasa ada yang hilang. Selimut bulu angsa, setelan sutra 4 potong. Nenek, aku pergi ke kompetisi, bukan liburan. Apa kau benar-benar akan memindahkan semua tempat tidur untukku? Hei, tunggu sebentar. Hei, ambilkan aku kamar tidur. Ingin yang terbaik, Nenek. Ibu tidak akan mengantar kita ke pertandingan. Kalau begitu kita pergi sendiri. Apa ini benar-benar berhasil? Tentu kakak akan menunjukkannya padamu. Nenek, ayo. Yah, mobil perusahaan sudah tiba. Aku akan mengambil 2 koper ini di belakang. Jangan khawatir.
Oh ya ampun. Kenapa kau sepertinya mendengar suara Sinsin? Aku pergi dulu, Nenek. Halo, saya mau mendaftar masuk. Shuikyu, kenapa kau di sini? Chenruo, aku di sini untuk mengikuti kompetisi desain. Kau satu-satunya yang merayu suami orang lain. Keterampilan apa yang kumiliki untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Kupikir kau hanya ingin menyelinap masuk dan merayu orang kaya lain. Satpam, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kamar ini diberikan kepadaku oleh perusahaan. Mengenai tuduhan merayu suamiku itu lebih tidak masuk akal. Kau tidak berhak mengusirku. Keluarkan dia dari sini. Untuk wanita seperti itu, mencemarkan reputasi Hotel Jinhuang kita. Bisakah kalian berdua menanggungnya? Lepaskan aku. Dan buang juga barang bawaannya. Lepaskan aku. Ibu, tolong aku. Sinsin, Nian-Nian jangan bergerak. Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, Sinsin dan Nian-Nian masih di dalam. Yo, kamu adalah ayah dari dua barbar kecil ini. Masih ingin mengajariku? Oh, begitu. Kamu bahkan tidak bisa masuk ke hotel kami hari ini. Hanya seorang resepsionis. Apa yang bisa kamu sombongkan? Hanya karena aku keponakan manajer lobi Hotel Jinhuang. Ini wilayahku. Siapapun yang kusuruh keluar harus keluar. Aku ingin lihat apakah kamu punya kemampuan itu. Lin Kei, minta manajer lobi Hotel Jinhuang untuk menemuiku di bawah. Ayah hebat. Pantas saja ayah yang aku suka, Xiuyan. Atau lupakan saja. Pura-pura saja. Hanya karena kamu pecundang miskin, kamu pantas bertemu bibiku? Pak He, boleh saya tanya kenapa Anda memanggil saya ke sini? Bibi, apa yang kamu bicarakan dengan anak miskin sepertinya? Keponakanmu sangat angkuh, tidak hanya mengganggu istri dan anak-anakku, dan mengusir kami. Apakah ini cara hotelmu mengelola staf? Tentu tidak. Cepat minta maaf kepada Pak He dan Nyonya He. Kenapa aku harus minta maaf kepada mereka orang rendahan? Kamu mau membunuhku? Cepat! Mal? Jika permintaan maaf berhasil, dunia pasti sudah damai. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mengerti. Bibi. Kamu mau melakukannya demi anak miskin sepertinya dan perempuan jalang ini? Memecatku. Dia benar-benar mengatakan Presiden Grup Tianheng adalah anak miskin. Buta mata anjingmu. Pak He, apakah Anda puas? Ayo, kembali ke kamar kita. Sepertinya hanya satu kamar yang tersisa di hotel. Ah, pas banget. Aku akan tinggal bersamamu. Lebih mudah merawat Sinsin dan Nian-Nian. Ini. Aduh. Wah, banyak sekali tempat tidur di sini. Ibu, tolong. Biarkan ayah ikut membandingkan. Ibu. Oke, kita tinggal bersama saja. Ya, Xiuyan. Kenapa aku merasa manajer lobi sepertinya takut padamu? Dan kenapa kamu ada di Jianghai? Pasti karena papa dan ibu memiliki hubungan batin. Pahlawan datang menyelamatkan putri. Ayah baik sama ibu. Ayah menyelamatkan kita. Ibu harus memberi ayah sedikit hadiah. Hadiah apa? Hei, hei, hei. Kak, tunggu aku. Nian-Nian bagaimanapun juga cuci dulu sendiri. Nian-Nian, bukankah kamu pergi mandi? Bagaimana bisa mencuri jubah mandi orang dewasa? Ibu, apa aku terlihat seperti burung? Seperti... Ya? Kalian berdua dapat jubah mandi dari mana? Kedua jubah mandi sudah dipakai. Xiuyan harus pakai apa? Kenapa kamu tidak pakai baju? Aku lihat ke dalam. Tidak ketemu, jadi aku keluar seperti ini. Ayah, apa ini? Keras sekali, Nian-Nian juga mau. Nanti aku ajak kamu berlatih. Nian-Nian, berhenti. Ibu pelit sekali. Bisa buka matamu? Mama, nggak boleh kan aku pegang ayah?
Aku harus sendirian dengan ayah. Dengarkan kakakmu, jangan ganggu mereka. Ayo pergi. Kenapa nggak kasih aku jubah mandi dulu? Kenapa kamu nggak mau lihat aku? Apa karena aku jelek? Cepat pakai jubah mandimu dulu. Aku tahu di mana wanita sialan itu. Sial. Semua gara-gara wanita ini aku jadi nganggur. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Bel pintu bunyi, ada apa? Layanan kamar. Kak, kenapa aku merasa paman itu aneh? Dia dan bibi jahat itu menganiaya ibu paman jahat. Jangan biarkan dia masuk. Aku nggak nyangka kalian berdua bocah ingusan kenali aku. Ayo lepaskan adikku atau aku yang bertindak. Haha, hanya kamu, bocah ingusan, berani kamu ancam aku. Hei, begitu rasanya ganggu mama. Apa itu tadi? Cingsin, Nyan. Kalian berdua bocah nakal. Kalian celaka. Kau bajingan berani kau ganggu anakku? Hari ini aku hajar kamu sampai mati. Jujur saja. Akui saja, hukumannya ringan. Apa yang harus saya akui? Kau mengambil pekerjaanku. Karena kau memang pantas. Siapa yang menyuruhmu melecehkan bawahanmu? Siapa yang saya lecehkan? Aku hanya membuka jalan belakang untuk Chen Ruo. Supaya dia bisa bekerja? Suruh asistenmu bawakan aku kopi setiap hari. Beri aku bunga. Kau pikir aku bodoh? Aku bawakan kau kopi. Ayah, kamu sangat tampan. Bandingkan dengan ayah. Perempuan yang menindasiku, inilah yang terjadi. Rasanya enak dilindungi olehnya. Hampir ketahuan. Sialan, Shu Yikyu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau tidak mau bersaing? Aku akan membuat semua usahamu gagal. Oke, sudah malam, sekarang tidur. Ada apa? Salahkan orang brengsek itu, dia terlalu tebal muka. Tidak apa-apa, tidur malam ini besok pasti baik-baik saja. Kamu harus menggambar besok apa yang harus kulakukan jika mempengaruhi performa pertandingan. Ibu, tidak akan sakit kalau Sinsin meniupnya untukmu. Sinsin bodoh meniup hanya berguna untuk anak-anak. Lalu bagaimana? Ayah, ini nomor 1 dalam daftar pria baik tutorial pijat tangan. Kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Patuh, Pak, dijamin menyelesaikan tugas. Atau lupakan saja. Ini tugas yang diberikan oleh Nian. Sinsin, jangan desak aku. Kakak, aku tidak bisa melihat. Sudah larut malam, tidurlah. Oke. Kalau begitu kamu harus cepat tidur. Oke, aku akan tidur nanti. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo. Percayalah bahwa kamu yang terbaik. Shuyan, aku pasti akan mendapat tempat pertama. Percuma, sebaik apapun itu, sebentar lagi akan menjadi kertas sampah. Waktunya ujian, silakan berhenti menulis.
Hadirin sekalian, hasil kompetisi sekarang diumumkan. Shu Yikyu 0 poin. Kenapa? Sikap peserta negatif. Karya tidak bisa dinilai. Beri nilai 0 sesuai aturan. Guru Chen benar, peserta Shu Yikyu. Kamu juga menodai kertas gambar peserta lain. Pantas kamu dimasukkan daftar hitam dengan sikap seperti itu. Saya tidak, Pak Juri. Lihat lebih dekat karya saya. Tinta ini dan alat lukis saya sama sekali tidak sama. Shu Yikyu berbakat, biarkan dia jadi juara. Terlalu mengancam bagiku, harus hancurkan dia. Begini, percuma jika kamu mau berdalih. Linke, bagaimana? Apakah hasilnya sudah keluar? Bagaimana dengan Yikyu? Pak He, tidak baik. Gambar Nona terkena tinta. Dinyatakan melanggar apa? Kalian semua adalah juri dan guru profesional. Bagaimana bisa kalian membuat kesimpulan tanpa bukti? Apakah kamu mempertanyakan profesionalitas juri dan guru kami? Siapa di sini yang bukan nama besar di industri? Kamu adalah desainer pemula. Mereka berani mempertanyakan otoritas kita. Saya pikir dia tidak sengaja menumpahkan tinta. Mungkin dia bahkan menjiplak lukisan ini. Saya tidak mempertanyakannya. Para juri dan guru yang terhormat, saya sudah mempersiapkan kompetisi ini selama sebulan. Saya ingin mencoba lagi. Peserta mana? Ini bukan soal berusaha maksimal untuk pertandingan. Kamu adalah pelanggar kecurangan. Saya malu mengatakannya. Oke. Kamu mau memperjuangkannya? Aku biarkan kamu bertarung. Tidak, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Katanya aku bermain negatif dan merobek gambarku, dan aku tidak menaruh tinta di atasnya. Aku dengar apa yang dikatakan Linke. Jangan khawatir, serahkan padaku. Serahkan padamu? Ini kompetisi desain internasional. Ini bukan tempat untuk kucing dan anjing seperti kalian pamer cinta. Jaga mulutmu. Karena kau bilang dia melanggar aturan, panggil rekaman dan lihat sendiri. Pelanggaran kecurangan Shu Yikyu itu diputuskan dengan suara bulat oleh semua juri kami. Kau pantas berada di sini mempertanyakan kami. Aku manajer kompetisi ini dari Tianheng Group. Lalu kenapa? Akan kutempatkan di sana. Jika ada yang berani menunjukkan rekaman padanya, akan kubuat dia tenggelam di dunia desain selamanya. Guru An adalah putri dari Anran Group. Mereka agak salah sasaran. Bagus sekali. Linke, suruh penyelenggara turun dan temui aku langsung. Penyelenggara kompetisi ini adalah Taipan Property Tuan Lin. Bahkan ayahku ingin menemuinya. Semua harus hormat. Kamu saja, kamu yang memanggilnya. Hidung babi. Pura-pura Shuyan. Lupakan, ayo pergi. Jangan khawatir, masalah ini pasti akan terungkap. Tuan Lin, Anda benar-benar di sini. Ini orang Malang itu. Dia bersikeras menonton rekaman. Pelanggaran mereka sudah diselesaikan. Dia sekarat. Sial, Anran benar-benar mempermainkan Nyonya He. Saya harus tampil baik, menyelamatkan situasi. Grup Tianheng itu bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh perusahaan kecil seperti saya. Tuan He, saya akan menyesuaikan pemantauan untuk Anda sekarang. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah menyalahkan siapapun, peserta yang tidak bersalah. Tuan Lin. Apa yang kau lakukan? Diam. Masih ingin lari? Chenruo kau rupanya. Kenapa kau selalu beruntung? Ayo pergi. Cepat minta maaf pada istrinya. Maaf. Kami salah paham tentang Nona Shu dalam hal ini, tapi pertandingan sudah selesai. Bahkan kertas gambar sudah dihancurkan. Beri saya setengah jam lagi. Pertandingan total 5 jam. Setengah jam tidak akan mengubah hasil sama sekali. Luar biasa. Nona Shu, Anda harus membantu saya mendesain rumah. Saya bisa memberi nilai 99. Omong kosong, setidaknya 100. Saya menyatakan, juara pertama kompetisi desain interior ini adalah Shu Yikyu, Nona Shu.
Shena juara. Nenek penghargaan YQ kali ini juga penuh liku-liku. Kenapa kita tidak pergi makan di luar? Karena kamu harus pura-pura miskin, maka berpura-puralah dengan tulus. Kamu ingin mengejar seorang wanita? Maka kamu harus merebut hatinya lewat perutnya dulu. Berapa banyak buku yang ditulis kakek ini? Tapi aku juga tidak bisa memasak. Kalau begitu, kamu bisa belajar. Hei Sok, lihat, Xiuyan ini bersikeras mengatakan dia akan memasak untukmu. Aku juga tidak bisa menghentikannya. Apakah Xiuyan masih bisa memasak? Mungkin begitu. Aku juga ingin membuat sesuatu yang enak untuk ibu. Xin, ayo pergi. Ayo buatkan ibu kue besar. Oh, sepertinya itu membutuhkan uang. Ini si nenek tua. Kalau begitu, aku akan memberikan daftar kepada cucu menantuku. Aku yang akan memotongnya. Kamu tidak terlihat seperti bisa memasak. Licin, biarkan saja, tunggu saja untuk makan. Hahaha. Xiuyan, kamu masih hidup? Papa sepertinya baru saja digali dari tambang. Orang dewasa tidak bisa diandalkan. Kita sendiri. Aku menyuruhmu memasak, tapi bukan menyuruhmu meramu pil. Memalukan sekali. Apa ingin bekerja sama denganku? Pesanan puluhan miliar. Pesanan puluhan miliar, aku bisa, ayo. Ibu Hei Bapak An, saya dengar Anda akan datang. Sudah menunggu Anda di ruang tamu sejak pagi. Silakan lewat sini. Cari mama. Ibu, jika ada waktu, saya akan datang ke tempat Ibu. Kenapa tidak datang sendiri? Proyek 10 miliar Jin Hui Yuan adalah kejutan untuk istri cucu saya. Tidak ada salahnya saya datang sendiri. Nenek sangat berwibawa. Cuy ini berani-beraninya kamu datang ke hadapanku. Lihat bagaimana aku memperlakukannya kali ini. Saya suka rencana wanita itu, desain tema warna musiman itu keren. Benarkah? Menurutku desainnya jelek, kerjakan ulang. Manajer An, saya harap Anda jangan bawa emosi pribadi ke pekerjaan saya di sini untuk membahas kerjasama dengan Anda atas nama grup Tianheng. Terus, akulah yang memegang kendali di sini. Aku bilang kamu tidak bisa, ya tidak bisa. Tapi Direktur Xiao An. Direktur An bilang, dia bukan giliranmu untuk bicara di sini. Keluar kamu ganti desainer lain. Siapa yang ingin kamu ganti? Siapa yang ingin kamu ganti? Kenapa nenek ada di sini? Dari mana datangnya wanita tua gila itu? Jangan tinggal di panti jompo, datang ke perusahaan kami untuk menjadi gila. Kamu dari mana, cewek rambut kuning? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Nenek, berhenti bicara, dia adalah manajer Ande. Jangan takut, Xiaoshu nenek mendukungmu. Seorang manajer distrik, dia bos di sini. Jangan berani menunjukkan gigi dan cakar di depanku. Dasar makhluk abadi, ayahku menganggap melihatmu adalah sial. Putri Ande benar-benar tidak berpendidikan, ayahmu benar-benar perlu datang dan meninjau. Ayo berani main gila di Andeberry, dia pelajaran. Jangan sentuh nenek, kalau tidak aku tidak akan berhenti dengannya. Nah, begitu. Xiaoshu, aku benar-benar tidak salah melihatmu. Dan seterusnya. Kamu bisa pergi kalau mau. Tapi kamu harus memberiku 3 sujud dulu. Siapa yang membuatku kehilangan muka di kompetisi desain? Ini balasan. Kamu sudah kelewatan. Aku akan suruh ayahmu datang dan memberimu pelajaran. Ande? Cepat datang. Lihat apa yang dilakukan putri baikmu di sini. Dasar wanita tua. Hanya karena kamu layak bertemu ayahku?
Nyonya, ini semua salahku. Jangan disamakan dengan putriku yang tidak berguna, Nona Shu. Tolong pastikan untuk menerima pesanan ini. Anda memberikan 10% dari keuntungan. Anda bisa melakukannya tanpa keuntungan. Syaratnya terserah Anda. Kamu bangun dulu. Tuan An, bukankah kita sudah bicara tentang bagi 50-50? Dan bagaimana bisa Xinxin dan Nian-Nian bersamamu? Kakek An baru saja bermain dengan kami. Dia memberi kau tumpangan kuda besar. Tuan An, anak itu terlalu muda untuk mengerti menyinggung perasaanmu, maaf. Nona Shu, sama-sama. Saya harus minta maaf. Ayah, kamu gila. Dia hanya orang kecil tanpa latar belakang. Kenapa kamu sangat menghormatinya? Diam. Orang bodoh yang tidak cukup berhasil dan kehilangan lebih dari cukup. Nenek, apa yang sebenarnya terjadi? Hahaha, nenek itu memelukku sejak kecil dan melihatku tumbuh dewasa. Lihat kerjasamanya. Grup Tianheng tidak berpendapat, Tuan An. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Tuan He, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu. Omong kosong. Ya, beberapa hari yang lalu. Putri yang menetap itu benar-benar tidak punya ingatan panjang. Tuan He, apa yang kamu inginkan? Ande, jika kamu tidak mendidik putrimu dengan baik, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Aku akan mendidik, aku akan. Pasti Nyonya He yang memberitahu Tuan He ini semua salahmu. Ayah, siapa Tuan He itu? Punya Nyonya He, apa yang kamu bicarakan? Nenek itu adalah He Shuyan, neneknya Tuan He Shu Yiqiu adalah menantu perempuannya. Apa? Pria yang melindungi Shu Yiqiu di lapangan hari itu He Chuyan. Shu Yiqiu juga layak bersama Tuan He. Tuan He dan aku memang pasangan yang tepat. Halo, bagaimana penyelidikannya? He Shuyan dan Shu Yiqiu adalah pernikahan palsu diam-diam memerintahkan orang. Mencari wanita yang melakukan hubungan semalam. Dan keluarga Shu Yiqiu juga memiliki utang judi 500.000. Ambil alih utang judi 500.000, aku ingin menjadi kreditur ibu dan anak keluarga Shu. Shu Yiqiu, lihat bagaimana aku menjepitmu. Kamu juga wanita yang pantas menjadi presiden keluarga kaya Shu Yiqiu. Aku akan menghancurkan angan-anganmu dengan tanganku sendiri. Bu, penagih hutang datang. Wanita ini berpakaian seperti anjing, tampak berbeda dari penagih utang sebelumnya. Apakah dia karakter yang kejam? Namaku Anran adalah krediturmu. Kamu berutang dan tidak membayarnya, tahu apa yang akan terjadi. Kamu ingin memancing atau menggali batu bara? Kami tidak punya uang, tapi aku punya sesuatu, barang bagus. Ini barang bagus, berikan ini padamu. 500.000 tidak perlu dibayar kembali. Apakah otak kecilmu atrofi? Omongan bodoh apa itu? Ini dia. Dia keluarga He. Meskipun tidak bernilai 500.000, nilainya 100.000. Aku tidak menyangka Shu Yiqiu adalah seorang jalang wanita yang melakukan hubungan semalam dengan He Shuyan. Shu Yiqiu, identitasmu milikku. Hei, berapa nilai Leon Giok ini? $5.000 tidak kurang 1 sen pun. Lunasi dalam setengah bulan, jika tidak, hidup ibu dan anakmu akan menjadi milikku. Lima tahun lalu, wanita itu ditemukan. Tuan He, 5 tahun lalu, wanita itu menemukan. Saya mengerti, tanya dia berapa kompensasi yang dia inginkan.
Tuan He, apakah kamu tidak ingin tahu siapa orangnya? Kami sudah mencarinya selama 5 tahun. Saya sudah menikah, tidak peduli siapa dia. Kamu benar-benar mencintai istrimu. Nyonya. Kenapa kamu di sini? Aku datang untukmu. Tak disangka, pria 5 tahun lalu adalah kamu. Kita benar-benar ditakdirkan. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa wanita itu adalah kamu 5 tahun lalu? Aku tidak percaya. Apakah kamu masih ingin mengingkari? Ayah membawa kita makan keluarga hari ini. Aku ingin makan banyak. Oke. Ayo. Ayah sepertinya bertengkar dengan orang lain. Kenapa ayah memeluk tante jahat itu? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu baik-baik saja? Ayah keterlaluan. Jangan sentuh aku sudah menikah. Tunjukkan sikap maskulin. Itu kecelakaan 5 tahun lalu. Beritahu aku jumlahnya. Kompensasi, jangan ganggu aku lagi. Aku tidak kekurangan uang, aku hanya ingin bersamamu. Kau tahu, baik bagi kita berdua untuk menetap dan menikah dengan keluarga He. Aku masih tidak peduli soal menetap. Karena kau tidak mau kompensasi, lakukan sendiri. Pria tidak berperasaan tahu juga pulang. Pria tidak berperasaan apa? Bagaimana dengan Yichiu? Paman He, mohon minta maaf kepada ibumu. Kau panggil aku apa, Nian-Nian? Paman He, kau memeluk tante jahat hari ini, kami melihat semuanya. Benar, jika kau tidak mendapatkan maaf dari ibu, maka kau hanya bisa menjadi paman kami. Dengar aku berdebat. Biarkan aku menjelaskan. Kau bisa menjelaskannya pada Yichiu. Apa yang kau lakukan? Aku salah. Aku tidak ingin bicara denganmu. Keluar dari sini. Aku di sini untuk menebus kesalahan. Kau sangat marah. Apa karena kau melihatku dengan Anran, marah dan cemburu? Tidak. Kau mengkhianatiku, kau benci kemiskinan dan cinta kekayaan. Dia yang memelukku duluan, lalu aku mendorongnya pergi. Jika kau tidak percaya, kau bisa cek rekaman. Benarkah? Aku janji. Aku bersumpah jika aku berbohong petir menyambar 5 hari. Jangan bicara sembarangan. Jadi kau memaafkanku? Kembali dengan nenek pasangan muda bertengkar di ranjang, lalu kalian akan segera punya adik-adik. Tapi aku ingin adik perempuan. Sin bodoh, ibu tidak bisa melahirkan adik perempuan. Shuyan. Shuyan. Xiaoshu, ayo, aku minta Shuyan buatkan sarapan untukmu. Ayo makan. Shuyan. Nenek, kita jangan makan dulu, kerja dulu. Aku akan terlambat. Ini kendaraanmu? Aku baru beli ini. Cepat naik. Cepetan. Oh, pegang aku erat. Ayo berangkat. Kenapa He Shuyan membiarkan Rolls-Royce terbuka, duduk di mobil listrik Shu Yikyu? Apa dia menyembunyikan identitasnya dari Shu Yikyu? Manajeran, kamu kasar sekali. Aku akan menjadi istri presiden nanti.
Menjadi istri presiden tidak berakhir baik. Aku malas bicara omong kosong denganmu. Katakan, berapa uang yang bisa membuatmu meninggalkan Xiuyan? Isi sendiri angkanya. Ternyata dia mengincar ketampanan Xiuyan. Aku ingin mempermainkannya. Apa hebatnya jadi kaya? Kami tidak punya uang, tapi kami punya prinsip. Shu Yikyu, kamu benar-benar bodoh. Aku benar-benar belum menyadari identitas He Xiuyan sampai sekarang. Aku tidur dengan He Xiuyan. Yikyu, kenapa kamu di sini? Xiuyan lihat kamu berkeringat deras. Jangan sentuh aku, menjauh dariku. Apa kamu tidak takut aku akan membocorkan rahasiamu? Rahasia apa? Jangan dengar omong kosong orang gila ini, dia bertekad menghancurkan hubungan kita. He Xiuyan, kamu tidak ingin Shu Yikyu tahu tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu, kan? Percayalah, kamu dan grup Anda milik ayahmu tidak akan sanggup menghadapi kemarahanku. Jika tidak percaya, coba saja. He Xiuyan, kamu mengancamku? Benar, pergi sekarang, atau kalau tidak. Xiuyan, apa dia mencoba mendekatimu diam-diam? Semacamnya. Ini harus dihentikan, aku mengambil sumpah kedaulatan, ayo kita umumkan. Hah? Halo semuanya, aku suami Yikyu, namaku He Xiuyan. Apa? Yikyu, apakah kamu sudah menikah? Suaminya masih dari perusahaan kita. Katakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku punya 2 anak lagi. Aku menyembunyikannya dari semua orang. Yikyu, kamu luar biasa panen ganda karier dan cinta. Hei, kedengarannya familiar saat kau bilang begitu. Dia dan seorang pimpinan di situs resmi perusahaan kita persis sama. Apa ada kebetulan seperti itu? Biarkan aku lihat. Lupakan. Aku hanya wajah publik. Begitu banyak penghinaan kepada pemimpin. Tidak mungkin aku punya ingatan yang baik, memang terlihat seperti itu. Ini dia, jika Yikyu tahu aku berbohong padanya, pasti dia marah. Hei, kenapa tidak ada lagi? Kamu salah ingat. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Halo. Ada urusan lain di departemen, aku pergi duluan. Ya, Yikyu. Suamimu sangat aneh. Aku baru saja memeriksa daftar karyawan itu, tidak ada yang bernama He Xiuyan. Kamu tidak akan tertipu olehnya, kan? Bagaimana bisa? Mungkin karena dia baru mulai. Informasinya belum dimasukkan, kan? Tidak, Xiuyan tidak akan berbohong padaku. Ya, prosedur masuk untuk Xiuyan, tapi Lin Ke, asisten presiden, yang melakukannya untuknya. Cukup pergi ke departemen personalia untuk memeriksa dan akan jelas. Serahkan laporan kerja minggu depan, serahkan padaku malam ini, bukankah ini Nyonya He? Aku akan ke sana sebentar lagi, aku ada rapat sebentar lagi. Ini adalah karyawan penting dari grup perusahaan kita, apapun yang dia minta, pastikan untuk memuaskannya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, boleh saya tanya kantor sekretaris? Apakah ada orang bernama He Xiuyan? Cuman ada 1 orang bernama He di perusahaan kita, tapi dia bukan dari bagian sekretaris. Terima kasih. Apa kalian pulang kerja bareng malam ini? Bukannya kamu bilang lembur, kenapa lampu di kantor sekretaris mati? Apa dia benar-benar bohong padaku? Kamu kalah uang. Panggil saja aku 500.000. Kakakmu berutang 500.000. Kalau kamu tidak bayar, kamu akan membunuhnya. Kupikir liontin jademu bernilai uang. Itu sudah diambil. Ini hanya masa tenggang setengah bulan. Siapa yang mengambil liontin Gyoku? Seorang wanita bernama Anran. Berhenti bicara omong kosong. Kapan kamu akan memberikan uangnya? Aku tidak punya uang, dan bahkan jika punya, aku tidak akan membayar utang judinya kamu. Ini rugi uang. Tidak, aku harus mengambil kembali liontin Gyok itu. Itu satu-satunya kenang-kenangan dari ayah Cincin dan Yanian.
Anran, kembalikan liontin gyokku. Liontin Gyok apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu juga bilang tidak mencuri liontin gyokku. Apa ini? Ini milikku. Kembalikan padaku. Berikan padaku. Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Xuyan, dia mengambil apa yang ayah kandung Xin dan Nian tinggalkan untukku. Kamu bilang aku mengambil barangmu. Aku. Baru saja di sini. Aku tidak tahu di mana sekarang. Apakah kamu percaya padaku, Xuyan? Tentu saja aku percaya. Karena kamu mengambil barang orang lain, cepat kembalikan. Bagaimana? Apa kamu ingin mengancamku dengan identitasmu? Kalau begitu, lihat saja siapa di antara kita yang lebih percaya diri. Shu Yikyu. Shu Yikyu berani menutup teleponku. Berani menutup teleponku, lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Berani menyentuh istriku. Apa kamu sudah bertanya padaku? Aku menderita kerugian waktu lalu. Aku sudah memikirkan cara. Untuk anakmu. Aduh, keluargaku sayangnya melahirkan anak perempuan yang durhaka demi pria liar seperti itu. Memukuli ibu dan saudara laki-lakiku seperti ini, itu membuatku berdarah. Berhenti pura-pura, sekarang lembur tidak ada yang menonton aktingmu. Jam berapa sekarang? 6.45, bukankah orang kota pulang kerja? Aku sudah menelepon polisi. Lagi pula ada kamera pengawas. Jika kamu tidak ingin meninggalkan catatan, tetaplah di sini. Anran pasti mengambil kesempatan untuk kabur. Aku bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bertanya padanya kemana liontin Gyok itu pergi. Liontin Gyok? Liontin Gyok apa? Liontin Gyok apa? Itu hanya liontin Gyok yang sangat murah. Liontin Gyok itu tidak akan lepas. Sekilas itu dibeli di kios pinggir jalan. Liontin Gyok yang kuberikan pada wanita itu adalah Gyok terbaik yang diukir dengan segel keluarga He, bernilai jutaan. Itu hanya kebetulan. Oh, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu bilang lembur di perusahaan? Aku kebetulan lewat. Sebenarnya aku menyembunyikan sesuatu darimu. Identitasku adalah pesanan secara otomatis diterima untukmu. Kenapa kamu masih bekerja paruh waktu secara diam-diam? Apa kamu takut aku khawatir? Itulah kenapa dia berbohong padaku tentang lembur di perusahaan. Tidak, aku... Kamu sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Janji, aku akan segera berhenti dari pekerjaan paruh waktumu. Oke, tidak apa-apa. Kait bergantung tidak berubah selama 100 tahun. Kebohongan semakin besar. Kamu harus memikirkan cara mengakui identitasmu pada Yikyu. Pak He, ini jadwalmu untuk besok seharian. Saya harus hadir jam 1 siang, upacara pemotongan pita proyek Jin Huangyuan. Proyek ini milik Yikyu. Tapi aku belum mengungkapkan identitasku padanya. Upacara pemotongan pita ini. Bagaimana orang-orang ini bekerja? Bahkan istri presiden bisa ditinggalkan. Aku tidak menyangka bisa ikut upacara pemotongan pita seperti ini. Aku harus foto untuk kenang-kenangan. Apa kabar? Sial. Apa? Kamu bisa saja menjadi pencuri. Kenapa aku tidak boleh datang?
kalau kamu berani bilang di luar. Coba lihat, apa yang kamu, seorang desainer kecil, katakan, siapa yang percaya? Setelah upacara pemotongan pita hari ini, aku adalah istri dari calon presiden. Iya, presiden itu kue manis. Entah kenapa presiden perusahaan kita, dia suka cari pacar yang aneh-aneh. Mari bersulang untuk Presiden Tianheng kita yang misterius. Sudah terlalu lama kamu tidak muncul. Presiden Tianheng? Aku tidak tahu di antara begitu banyak orang. Siapa Presiden Tianheng? Kenapa IQ ada di sini? IQ, bagaimana dia bisa muncul di acara pemotongan pita hari ini? Bukankah kamu sudah menghapus namanya? Cepat panggil wakil presiden baru perusahaan ke sini hadiri upacara pemotongan pita. Senang bertemu denganmu. Benar saja, rasanya cukup unik. Sekarang tibalah bagian yang paling ditunggu. Upacara pemotongan pita Taman Jin Huang resmi dimulai. Shuyan. Kenapa kamu di sini? Sepupuku yang bilang, aku tidak memenuhi syarat untuk masuk dan ikut pemotongan pita. Jadi aku hanya bisa melihatmu dari kejauhan. Tidak apa-apa. Cepat atau lambat kamu akan percaya pada dirimu sendiri seperti aku. Jika IQ tahu identitas asliku sekarang, kamu pasti akan memarahiku habis-habisan. Kebetulan aku sedang mengemudi ke sini. Ayo kita antar kamu pulang bersama. Oke. Dari mana kamu dapat mobil ini? Selesai, aku cepat. Oh, mobil perusahaan pinjam. Pak He, apakah Anda perlu membawa mobil Anda ke sini? Ini Rolls Royce. Dia salah paham. Ini punyamu. Mobilnya sudah diparkir. Hei, ganti mobil. Mobil ini untukmu, berikan aku mobilmu. Oh, Rolls Royce. Bagaimana bisa ada hal sebagus ini? Lalu mobilku? Ini mobil perusahaan. Silakan bawa mobilnya. Oke. Orang kaya memang. Ini mobil perusahaanmu? Ya, mengejutkan atau tidak? Apa kamu terkejut? Proyek Jin Huang Yuan berjalan lancar. Aku mengundang semua orang untuk minum teh sore. Wah, IQ kamu baik sekali. Siapa Shu IQ? Keluarlah. Aku ada perlu denganku? Kau membujuk suamiku untuk berinvestasi di proyek Jin Huang Yuan. Lihat nanti, aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Shu IQ, tolong minta maaf pada kakak Chen. Tahu bahwa 3 itu sudah salah. Aku sama sekali tidak kenal suamimu, kan? Jangan bully ibuku. Kalian berdua bajingan kecil lagi ya. Aku bahkan memberi pelajaran pada ibuku dan Ono hari ini. Jangan berani. Aku lihat siapa yang berani. Siapa yang berani membuli istri cucuku dan cicit-cicitku? Kenapa nenek tua ini ada di sini? Mungkinkah dia ingin membalaskan dendam Shu Yikyu padaku? Shu yang bilang hari ini. Biarkan aku membawa 2 anakku untuk ikut bersenang-senang. Aku tidak menyangka ada yang membulimu. Bagaimana? Kamu menindas? Apakah tidak ada seorang pun di keluarga He yang membuli kita? Apa tidak ada orang di keluarga He yang menindas kita? Ini salah paham. Ini semua salah paham. Dia berbohong padaku. Katanya Nona Shu merayu suamiku. Kalau aku tahu dia istri cucumu, beri aku 800 nyali pun aku juga tidak berani.
lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Siapa tahu itu kamu sengaja bersekongkol untuk menindas cucu mantuku. Ibu, tenanglah. Ibu begitu marah, aku tidak sanggup. Mengapa Cenji begitu menghormati ibu? Kakeknya dulu mengejarku waktu aku muda. Menurut istilah kalian anak muda, bucin. Dia takut aku akan memberitahu kakeknya. Nenek ibu sangat menawan. Jangan pergi, kamu tidak bisa bicara dengan jelas. Jangan pergi. Kenapa kau menangkapku, suamimu yang selingkuh? Oh, ayolah berhenti berakting di sini. Ibu tua. Cepat minta maaf pada cucu mantuku. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Kamu sengaja cari masalah. Maaf. Kamu tahu diri pergi? Perempuan tua ini. Cepat atau lambat kau akan menangis. Anjing kecil berani kau memanfaatkanku. Kalau begitu kamu bodoh. Kamu tidak hanya bodoh. Kamu juga brengsek yang tidak diinginkan siapapun, kamu jalang. Xiaoshu, kamu sudah menikah dengan Xuyan cukup lama. Kakeknya akan segera kembali setelah pemulihan. Saya ingin bertemu denganmu dan anak-anakmu. Ngomong-ngomong, ayo kita makan bersama. Nenek, seperti apa kakek itu? Seorang pria yang bisa menulis mantra. Kamu akan tahu saat melihatnya. Oke. Kakek, nenek. Xiaoshu, kamu juga makan. Mama makan daging. Mama makan sayur. Lihat. Sinsin dan Nian-Nian baik sekali. Qiuyan, kamu harus baik kepada Xiaoshu. Jika kamu memperlakukannya dengan buruk, kakekmu pasti tidak akan setuju, kan? Nenekmu, dia benar. Keluarga He kita, kamu harus mewarisi tradisi mencintai istri. Baik, kakek. Kebetulan seluruh keluarga kita ada di sini hari ini. Akui saja situasi keluarga He kita kepada Xiaoshu. Apakah kamu akan berpura-pura seumur hidupmu? Akui, apakah ada hal lain yang tidak aku ketahui? Yiqiu sebenarnya aku. Xiaoshu, ada apa denganmu? Ada apa, nak? Xiaoshu, ada apa denganmu? Hei. Xiaoshu, Ada apa? Ada apa? Kenapa muntahmu begitu lancar? Tidak apa-apa, Nenek. Aku hanya sedikit mual. apa kamu hamil? Aku hamil? Iya. Nanti kita pergi ke rumah sakit untuk periksa. Entah ada atau tidak, kamu tidak boleh terlalu lelah. Nenek, aku tidak segitu lemahnya. Belum tentu hamil. Mungkin aku makan sesuatu yang basi. Oh, hati-hati. Ayo, ayo. Kamu baik-baik saja. Ya. Tidak apa-apa. Baru-baru ini, Presiden Tianheng Group muncul di publik untuk pertama kalinya. Junhuang Garden dengan proyek puluhan miliar memotong pita. Xiuyan. Kamu adalah Presiden Tianheng Group. Kamu telah berbohong padaku, mempermainkanku seperti orang bodoh. Kamu pikir itu lucu? Namaku He Xuyan, katakan yang jelek duluan. Aku tidak punya uang. Kamu juga melihatnya. Aku adalah tukang antar makanan. Uang yang aku dapat setiap bulan bahkan tidak cukup untuk menghidupi diriku sendiri. Biarkan aku jelaskan, ini tidak seperti yang kamu kira. Apa yang ingin kamu jelaskan? Presiden grup Tianheng adalah staf pengantar makanan. Kamu takut aku akan mengincar uangmu, kan? Yiqiu, aku memang berpikir begitu awalnya. Aku pikir kamu mungkin menginginkan uangku. Tapi kemudian aku berubah pikiran. Aku sudah lama ingin mengaku padamu. Kamu punya banyak kesempatan untuk mengaku padaku. Tapi kamu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Xiaoshu Xiuyan benar-benar mencintaimu. Aku tidak mau mendengarnya. Sin, Nian, ayo pergi. Ayah itu jagoan. Aku tidak bersamamu. Kita putus. Sudah kubilang dari dulu. Awalnya aku tidak menyuruhmu pura-pura miskin. Sekarang jadinya begini. Yiqiu kabur bawa bola. Kabur bawa bola? Aku sudah tahu dari awal. Kenapa dari awal? Bo, kita mau kemana? Pergi ke tempat tanpa He Xuyan.
YQ, kamu mau kemana? Ibu bilang dia pergi ke tempat tanpa Paman He. Anak baik, rumah ini untukmu. Biarkan Shuyan pindah. Ya, rumah ini untukmu. Tuan He bernilai 100 miliar. Aku khawatir aku tidak suka rumah kecil 3 ini kan? Sungguh menyakiti hatimu berpura-pura miskin selama ini. Bisakah kamu tidak melakukan ini? Xiaoshu, ada keluhan apa? Ceritakan pada nenek. Nenek yang akan mengurusmu. Nenek, kamu juga berbohong padaku. Kamu memberiku proyek Jin Huang Yuan kan? Menurutku ini konyol. Aku pikir aku mendapatkannya sendiri. Ini semua soal hubungan. Apa bedanya aku dengan Chen Ruo? Kamu memenangkan kompetisi desain. Tidak ada yang meragukan kemampuanmu. Karena Tuan He bilang dia ingin pindah. Kalau begitu silakan pergi sekarang. Apakah aku terlalu kejam melakukan ini? Sinsin dan Nian akhirnya punya ayah. Hei, sudah lihat berita? Suami Shu Yikyu ternyata presiden grup kita. Benar atau bohong? Bukankah aku bilang sesuatu yang salah sebelumnya? Oh, astaga. Yikyu, kami tidak tahu identitas suamimu sebelumnya. Jangan khawatir kalau kamu salah bicara. Kurasa kau benar, dia pembohong. Aku akan menceraikannya. Apa? Dia presiden perusahaan kita. Pria tampan lagi. Kamu mau menceraikannya? Ya, bahkan demi anak-anak, kamu harus pikirkan. Siapa Nona Shu, silakan ambil barang-barangmu. Aku juga tidak pesan makanan. Begitu, Linke adalah asisten presiden. Wakil presiden yang tidak pernah memberiku apapun. Itu semua salah paham. Itu semua salah He Shuyan. YQ, kenapa kau buang? Pasti itu diberikan oleh presiden. Aku tidak mau barang pembohong. Tuan He, Nyonya membuang semuanya. Sepertinya amarahnya tidak akan mereda dalam waktu dekat. Singsin, Nian, ibu mau pulang kerja. Akan jemput kalian segera. Dasar jalang, menikah dengan CEO. Kamu tidak pernah bilang sama kami. Kami dikejar-kejar penagih utang. Nak, hentikan dia. Pergi, Bu. Shu Yikyu. Kenapa kamu di sini? Dasar orang tak tahu terima kasih. Diam-diam cari orang kaya untuk bersenang-senang. Lupakan aku dan kakakmu. 10 juta segera. Kalau tidak, ibu kita akan menghantuimu seumur hidup. Berhenti bermimpi, aku tidak punya uang. Omong kosong, berita sudah bilang bahwa Tian Heng Group bernilai ratusan juta. Baratnya 10 juta, jangan pura-pura miskin. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Aku akan segera menceraikannya. Kamu gila, cerai dengan presiden? Kami belum mendapat 1 sen pun. Cerai tidak boleh. Itu urusanku. Nak, hentikan dia. Aku lihat kamu cuman tidak mau kasih uang. Aku tidak percaya suamimu tidak akan datang menyelamatkanmu. Hei, ikut aku. Hei, Bu, menjijikan. Aku harus tahan mual, ayo pergi. Ayo pergi. Kakak, kenapa Mama belum pulang? Sudah 2 jam. Pasti terjadi sesuatu. Kakak, kenapa kita tidak minta bantuan ayah? Oke. Singsin sayang. Ayah, cepat selamatkan Mama. Dasar orang tak tahu terima kasih. Segera telepon orang yang bermarga He. Suruh dia transfer 10 juta. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pulang dan melihat 2 bocah nakal itu. Benar, aku dulu ingin menjualnya kepada Liu Ermazi. Kamu tidur dengan pria liar. Sebuah liontin giok akan dikirimkan untukmu. Haha, aku harus menukarkanmu dengan 10 juta hari ini. Tidak kurang 1 sen pun. Lepaskan istriku. Shuyan? Jangan kira aku takut padamu karena aku presiden. Di mana liontin giok yang kamu sebut tadi? Kamu ingin tahu? Kalau begitu transfer aku 10 juta. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa membawa serigala mata putih ini pergi hari ini. Uang atau nyawa? Pergi, tinggalkan aku sendiri. Kamu adalah istriku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Berhenti bicara omong kosong dan transfer 10 juta. $10 juta sudah ditransfer.
lepaskan Yikyu segera. Nah, hahaha. Aku baik-baik saja, jangan takut. Bu, pergi. Pertanyaan yang baru kamu tanyakan itu belum terjawab untukku. Kamu lepaskan aku, kataku. 5 tahun lalu, Shu Yikyu ditiduri oleh seorang pria. Pria itu memberinya liontin giok kuning. Liontin giok kuning itu dibayar oleh ibuku kepada seorang wanita bernama Anne. Lepaskan anakku. Lepaskan dia. Mimpi. Jika kamu tidak mengambil liontin giok itu, bagaimana mungkin Yikyu tidak punya tanda untuk mengenaliku? Jika kamu tidak mengambil liontin giok itu, bagaimana mungkin keluarga kita yang berempat bisa terpisah, tidak bertemu siapapun? Jika kamu tidak mengambil liontin giok itu, kenapa aku harus menyembunyikan identitasku dan bersama Yikyu, menyebabkan kesalahpahaman yang begitu besar? Kita seharusnya sudah menikah dan punya anak 5 tahun lalu, hidup bahagia bersama. Karena kamu. Bagaimana semua ini bisa tertunda 5 tahun, bahkan menundanya seumur hidup? Semua ini karena kamu. Xiuyan, apakah kamu benar-benar pria itu dari 5 tahun lalu? Ternyata kamu yang semalam bersama dengan pria yang merugi itu. Kedua anak nakal itu juga milikmu. Coba lagi panggil dia benih liar. Kami boleh pergi sekarang? Siapa yang mengizinkanmu pergi? Mereka dicurigai melakukan pemerasan. Bawa mereka ke kantor polisi. Lepaskan aku. Jangan gegabah lagi, itu pisau, berbahaya sekali. Seberbahaya apapun tidak akan melukaimu. Kamu pintar membujukku. Kita bertemu 5 tahun lalu, kita menikah 5 tahun kemudian karena perjodohan. Takdir sungguh menakjubkan. Aku sudah mempekerjakanmu selama 5 tahun. Salahku tidak mengenalimu lebih cepat. Aku samar-samar ingat tahi lalat di punggungmu. Seandainya aku melihatnya saat mandi, kita bisa bertemu lebih cepat. Oh, begitu. Kupikir kamu ingin. Menurutmu, aku sedang memikirkan apa? Tanganku sakit, tapi aku tahu cara berbuat jahat. Jangan tunda. Halo Tuan He. Rekaman pengawasan sudah dipulihkan. Aku tahu siapa wanita itu saat itu. Beneran? Itu Nyonya Shu Yikyu. Dia wanita yang sudah kamu cari selama 5 tahun. Kamu dan istrimu benar-benar anugerah. Haha, Tuan He, bagaimana rencana hadiahmu untukku? Kamu telat dapat beritanya Yikyu dan aku sudah saling kenal sejak lama. Bonusmu bulan ini hangus. Halo. Sayang, jangan bicara soal cerai lagi ya. Keluarga kita yang 7 orang baik-baik saja. 7 orang? Iya, kakek dan nenek, kami Xinxin dan Nian. Dan bayi yang belum lahir di perutmu. Bayi dalam perut? Begitu. Istri. Kami punya 3 anak. Xiaoshu, rumah ini masih agak kecil. Beberapa hari lagi, nenek akan ganti dengan villa pemandangan laut. Tidak usah. Nenek, rumah ini bagus banget. Xiuyan, aku ajak 2 anakku jalan-jalan. Kamu temani Xiaoshu dengan baik. Ayo keluar sama nenek. Ayo keluar main. Yikyu, maukah kau menikah denganku? Bukankah aku sudah menikah denganmu? Aku belum resmi melamarmu, aku juga belum memberimu pernikahan romantis. Maukah kau menikah denganku? Ya.